Halo Gedors, kali ini kita akan mereview sebuah double cabin. Ini sangat istimewa, double cabin yang luar biasa. Ford Ranger Raptor merupakan varian tertinggi dari Ford Ranger. Tapi sebenarnya kalau kita lihat silsilahnya Ford, untuk yang namanya Raptor itu nggak hanya ada di Ranger saja, tapi di model legendaris seperti Bronco pun juga ada Raptornya. Dan sama aja kayak Ranger, kalau ada emblem Raptornya atau trim Raptor, artinya mobil itu atau varian itu adalah yang paling sporty dan paling tinggi. Oke, kembali ke Ranger Raptor, next gen Ford Ranger Raptor. Dia ini karena merupakan varian tertinggi dan paling istimewa dari Ranger, makanya secara tampilan luar dia ini lebih gagah dan berbeda dibandingkan dengan semua varian Ranger di bawahnya. Mulai dari depan saja kita lihat, ini dia punya grill dengan warna hitam doff dengan tulisan Ford yang sangat besar, berbeda dengan varian bawahnya yang hanya oval biru Ford seperti itu. Terus headlamp kita lihat dia bertumpuk dan pasti udah tahu dong, ini sama kayak punya next gen Everest. Dan kita lihat dari segi bumper pun juga dia sangat maskulin bentuknya. Dan di kap pun juga ada air scoop, di pasang air scoop yang fungsinya adalah untuk membuang panas di dalam mesin. Di samping pasti ada detail yang berbeda yang hanya ada di Ford Ranger Raptor. Kita mulai dari spionnya, ya ini spion suara bodi. Terus untuk ban, dia bannya ban pacul kalau istilah bahasa kita ya, ban pacul dengan velg seperti ini yang desainnya mirip jari-jari dengan ukuran 285/70/17. Lalu ini juga ada kayak lubangnya ya, untuk juga mengejar nilai sportinya. Dan untuk footstep kita lihat dia ini bentuknya ada lubangnya, banyak lubangnya. Ya mungkin juga untuk ngejar ini kali ya, aerodinamik. Dan di bagian ujung sininya, di ujung footstepnya ini ada tulisan Raptor. Dan pastinya untuk sebagai jati dirinya adalah sebuah Ford Raptor, dipasangkan emblem Raptor di sini. Tapi sayangnya Raptor ini hanya stiker, jadi bukan dicat, cuma stiker. Tapi kalau bosan pakai gampang untuk dicopot. Nah, yang juga menarik adalah dia ini di belakang sudah pakai rem cakram, artinya keempat rodanya sudah memakai cakram. Di belakangnya seperti ini, masih cukup intimidatif, masih cukup catchy dengan emblem Raptor yang ada di bagian sebelah kanan ini. Dan ini bukan stiker ya, ini beneran emblem. Lalu untuk logo Fordnya adalah ini oval biru Ford, bukan tulisan alfabet Ford seperti yang di grillnya. Lalu ini juga ada tulisan Ranger tapi dicat suara body. Kita buka ya. Ternyata bisa dilihat nih, untuk buka pintu bagasinya atau pintu baknya nggak berat, jadi gampang banget. Kita coba buka gitu. Ini nggak usah butuh tenaga yang lebih, gampang untuk buka tutupnya. Dan talinya pun juga cukup kokoh ya. Sekarang kita bahas baknya. Baknya seperti ini, dan yang menarik di sini ada dua buah slot. Ya, bahkan yang satu ini adalah bisa untuk seperti colokan di rumah tangga. Yang artinya kalau misalkan kita nyolok elektronik, itu langsung sama kepala bisa dicolok di sini. Sebelum kita geser, saya mau liatin dulu hal lain yang juga menjadikan next gen Ranger Raptor ini jadi istimewa. Tapi kita harus nunduk dulu, kita perlu jongkok. Nah, lihat itu, di bagian suspensi dia itu memakai suspensi dari Fox. Ya, nggak usah denger, Fox adalah sebuah pabrikan suspensi yang terkenal dengan kualitasnya. Banyak dari produk Fox itu dipakai untuk kendaraan dengan spek off-road atau speed off-road, yang mana juga itu adalah untuk tidak hanya kenyamanan atau kestabilan, tapi juga untuk performa. Makanya kalau kita lihat dia pakai suspensi Fox, artinya mobil ini kalau dibawa terabasan atau speed off-road itu udah siap banget. Dan nggak cuma itu, kita lihat bahkan knalpotnya pun dibuat pendek ya, nggak jauh dari suspensinya, dan persis di tengah-tengah atau di depan ban serep yang menggantung ini. Artinya untuk rancang bangun bawahnya aja, untuk
bagian suspensi, knalpot dan sebagainya itu juga dibuat speknya atau tampilan juga mirip seperti spek untuk sport atau performance. Yuk kita lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Jadi kita harus buka dulu kap mesinnya. Oh ya, kalian nggak salah lihat, saya mundur karena memang mau buka kap mesin. Karena untuk buka kap mesinnya Ranger Raptor ini, tuasnya ada di sebelah kiri, persis di bawah kiri bagian dashboard. Jadi sekarang kita buka ya. Dan ternyata belum pegas otomatis. Kami agak menyayangkan ya. Padahal ini kapnya cukup berat lah. Dan apalagi mobil ini kan harga dah sem lebih. Jadi harusnya dikasih lah pegas otomatis biar lebih praktis kalau kita mau buka kap mesinnya. Ini dia mesin dari Next Gen Ranger Raptor. Mesinnya ini sama persis kayak ini dipakai di Next Gen Everest Titanium yang kapasitasnya cuma 2000 cc dan diesel. Tapi mesin tersebut punya tenaga sebesar 208 daya kuda dan torsi 500 Nm. Ini paling besar di antara double cabin yang ada atau double cabin pabrikan Jepang ya. Dan kenapa bisa sebesar itu? Karena dia ini mesinnya sudah memakai 2 buah turbo. Mesin ini dipadukan dengan transmisi bukan 7 atau 8 percepatan, tapi 10 percepatan. Makanya dia ini punya performa yang sangat halus dan perpindahan itu hampir tidak terasa. Ini bisa dilihat kami sedang duduk di bangku belakang dari Next Gen Ranger Raptor. Ya, namanya mobil double cabin, jangan harap duduk di belakang ini relax. Lihat aja, ini masih tegak hitungannya ya. Cuma enaknya di sini dia pakai jok ini bahan kulit yang enak didudukin. Jadi sedikit nambah kenyamanannya. Dan nggak cuma itu, ini dia punya 3 headrest yang artinya dia bisa menampung 3 orang secara proper di bangku belakang ini. Dan kalau misalkan cuma 2 orang aja yang mau duduk belakang, bagian tengah ini bisa kita buka. Bisa jadi armrest sekaligus juga cup holder. Ini ada 2 buah cup holder ya. Dan kalau ngomongin ke cup holder juga di masing-masing door trim di pintu belakang ini juga ada lagi. Jadi total masing-masing kartu masing-masing pintu ya maksudnya. Ada 2 di door trimnya. Jadi total di belakang ini ada 6 buah cup holder. Terus pastinya ada ventilasi AC yang pengaturannya atau dingin enggak itu tergantung dari pengaturan yang di depan. Terus kemudian lagi ada 2 buah slot, ada USB, ada untuk Type-C, dan lagi-lagi ini ada colokan AC 230 volt yang mana ini juga adalah listrik seperti yang ada di rumah tangga. Mungkin kalian kalau ngelihat ini ya, kelegaan legroom dari kaki saya mungkin kelihatan nggak terlalu gak. Cuma sebenarnya ini kalau kita lihat ke bagian tengah dari jok depan ini itu dibuat masuk. Sementara bagian atasnya emang dibikin agak keluar. Makanya kalau dari kamera kelihatannya agak sempit, padahal sebenarnya ini masih ada ruangnya. Memang nggak lega-lega banget, cuma cukup lah kalau misalkan orang dewasa duduk di belakang sini. Itu tadi karena bagian tengah ini dibuat ke dalam, yang sengaja emang untuk legroom penumpang belakang. Next, kita mau bahas soal tampilan interior atau dashboard dan sebagainya. Tapi biar nggak panas, kita nyalain dulu mesinnya. Nah, buat yang ngira kalau misalkan Raptor ini punya suara mesin yang menggelegar, yang gahar, silakan kaget kalau dengar suara mesin. Makanya memang sehalus itu. Suaranya itu kayak kurang mencerminkan mobil yang gahar dan beringas. Ya maklum lah, kan mesin aja memang sama kayak dengan Everest Titanium. Tapi walaupun nggak segahar yang kita bayangin, paling tidak dia ini punya performa yang sangat memuaskan. Oke, kita lanjut ke soal kabin ya. Sejak dulu Everest dan Ranger itu memang sudah dibuat satu basis. Makanya banyak sekali kemiripan antara keduanya, termasuk yang di sini. Bisa dilihat untuk desain kabin saja, boleh dibilang desainnya itu plek-ketiplek antara Ranger Raptor ini dengan Everest Titanium. Tapi jelas ada beberapa detailnya. Kayak misalkan di bagian kisi AC di bagian
jok ini di tengah dan kiri kanan ini ada aksen berwarna orange. Dan warna orange ini bukan ada karena mobil ini bagian bodinya warna orange ya, tapi memang semua Ranger Raptor apapun warnanya, kabinnya pasti kedapatan aksen warna orange. Terus juga untuk di bagian setir dan di bagian jok ada tulisan Raptor. Untuk tuas transmisi atau shifter ini sama kayak Everest Titanium. Lalu ini ada layar juga sama kayak punya Everest. Dan untuk di bawah ini masih ada tombol fisik ya untuk pengaturan AC dan menghidupkan audio, serta hazard juga di sini. Terus ada 2 buah cup holder, ada rem parkir, dan di belakang rem parkir itu adalah untuk pengaturan penggerak atau untuk berkendara ya. Kayak misalkan ada idling start-stop, juga ada untuk kamera, ada untuk mengatur ADAS, dan yang lingkarnya adalah untuk pengaturan pilihan mode berkendara, serta untuk penggeraknya ada 2H, 4H, 4L, dan 4A. Kita tap aja yang ada di penggeraknya ini. Maksudnya untuk di mode berkendara ada normal, ada sport, ada slippery, ada mud or ruts. Nah, kalau udah masuk di mode mud atau ruts itu otomatis penggerak langsung masuk ke 4H. Jadi nggak usah kita tekan 2 kali, dia pindah dengan sendirinya karena sistem yang mengatur. Terus ada sen, baja, rock or crow, itu aja. Jadi cukup banyak ya. Nah, ini di mode yang terakhir ini di rock atau crow itu dia malah langsung nyala 4L ya. Artinya kalau untuk di mode ini otomatis penggerak langsung ada di 4L. Jadi sekarang kita balikin aja ke normal. Nah, begitu kita balik lagi ke normal dari mode yang ekstrim itu, mode yang berat, dia masuknya ke 4A, yang artinya 4 otomatis yang mengatur gerak roda itu secara otomatis untuk ke 4 rodanya. Tapi biar sesuai dan nyaman untuk penggunaan dalam kota, kita pindah aja ke 2H, yang artinya penggeraknya hanya di roda belakang. Sesaat lagi kita akan bawa jalan dari Ranger Raptor ini. Tapi sebelum kita bawa jalan, masih ada satu hal yang mau saya perlihatkan. Ini cukup unik ya. Ya, ini soal suara saat buka tutup kuncinya. Saat kita buka kunci akan muncul suara begini. Dan tutupnya begini. Jadi suaranya itu cukup tegas ya, cukup berwibawa, brok brok gitu. Dan untuk kuncinya juga sebenarnya sederhana, bentuknya seperti ini, ada tulisan Raptor dan hanya ada 2 tombol, buka kunci dan tutup atau mengunci pintu. Nah, sekarang kita masuk, kita mau jalan. Guarders, rasanya tidak salah kalau Ford menyebut bahwa next gen Ranger Raptor ini adalah sebuah performance double cabin. Karena besarnya tenaga dan torsi di mobil ini nggak hanya sekadar angka di atas kertas. Tapi pada kenyataannya saat kami bawa mobil berjalan, mobil ini memang bisa menyuguhkan performa yang sangat impresif. Dibawa santai, ini terasa halus dan nyaman. Tapi kalau kita mau ngebut, kita mau coba performa yang sebenarnya, kita hanya perlu injak ke lebih dalam, maka dia seketika bisa menjadi agresif. Sangat impresif. Lalu untuk masalah handling, mobil ini juga mengagumkan. Suspensi Fox yang digunakannya di bagian belakang itu bikin mobil ini jadi terasa menyenangkan handlingnya. Jadi kalau kita bawa dia di jalan yang buruk, kita bawa dia bermanuver, misalkan di track semi off-road atau jalan berbatu, ini benar-benar sangat nyaman. Makanya kita kalau terabasan pakai ini atau melakukan off-road itu rasanya sangat pede, karena kinerja suspensinya itu benar-benar bikin kita nagih untuk bawa mobil ini bermanuver terus-terusan. Soal kemampuan off-roadnya pun juga nggak usah diragukan lagi. Mobil ini waktu itu kami sempat bawa dia lewat jalan kubangan tanah gitu, itu rasanya kayak lewatin aspal. Jadi nggak usah
hitung-hitungan nggak usah ada rasa khawatir, tinggal terabas, rasanya tetap kayak ngelewatin aspal. Itu adalah salah satu bukti dari superioritas kemampuan off-road dari Ranger Raptor ini. Pun demikian, begitu kami ketemu tanjakan terjal yang berbatu kebetulan permukaan jalannya, kami sempat masukin mode berkendaranya ke mode rock crawl, yang artinya emang disetting untuk merangkak di area berbatuan. Dan ternyata tanpa perlu susah payah, mobil ini cukup hanya berjalan di kecepatan 8 km per jam, dia sudah bisa merangkak dengan sangat mulus sampai ke atas. Luar biasa. Jadi untuk masalah off-road, masalah rasa berkendara, ini benar-benar menyenangkan dan luar biasa. Lantas gimana dengan konsumsi BBM-nya? Ya, mobil ini memang punya tenaga besar, torus yang besar, ditambah lagi dengan bodi yang sangat bongsor. Jadi rasanya kita nggak bisa expect dia terlalu istimewa untuk masalah BBM-nya. Dan benar saja, kami waktu bawa ini ke luar kota, kami hitung rute luar kotanya, itu angka terbaik yang kami dapat adalah di 1:11 km per liter. Irit? Ya memang nggak istimewa irit ya. Boros juga nggak boros-boros banget. Tapi kalau kita ingat mobil ini dengan besarnya tenaga torsi serta bodi yang dimilikinya, tapi dia masih bisa menghasilkan konsumsi BBM di angka 1:11 untuk rute luar kota, rasanya itu masih masuk akal. Terus gimana untuk masalah performa? Oh, kalau ini mah nggak usah ditanya. Performanya ini tadi saya bilang halus, besar, dan nggak ada habisnya. Ditambah lagi mobil ini punya rasa fun to drive yang benar-benar menyenangkan. Makanya meskipun mobil ini panjang, besar, dan radius putarnya juga besar, tapi mobil ini punya rasa berkendara, sensasi berkendara yang beda dari kebanyakan double cabin. Bawa mobil ini nyupirnya itu rasanya bikin lagi. Untuk masalah harga, ya jelas nggak usah heran kalau mobil ini punya harga yang paling mahal dibandingkan dengan semua varian tertinggi dari decap buatan Jepang. Mobil ini harganya sudah 1 miliar atau tepatnya di 1,2 sekian miliar. Tepatnya ini saya tuliskan. Tapi tentu ada harga, ada rupa. Ya, dengan harga tersebut, dengan harga yang sudah masuk ke teritori mobil premium, Ford Ranger Raptor memberikan banyak sekali hal yang tidak dimiliki oleh para decap Jepang. Seperti misalkan desain eksterior yang sangat keren, yang sangat gagah, ganteng. Lalu juga rasa berkendara yang menyenangkan, bikin lagi. Lalu performanya besar, namun tetap memberikan efisiensi yang cukupan. Serta dia punya beberapa hal yang juga eksklusif yang rasanya tidak bisa kita temukan pada decap Jepang dalam kondisi standar. Nah, dengan harga tersebut, siapa sih yang cocok untuk punya ini? Mobil ini rasanya kalau dibawa untuk kerja sayang ya, karena harga yang mahal dan dia sekeren ini. Tapi kalau misalkan buat kalian yang suka adventure, suka kecepatan, suka mungkin juga melakukan speed off-road, ini mobilnya. Karena selain dia punya tenaga yang sudah mumpuni, tampilan juga yang sudah sangat mendukung, dan dia pun juga punya suspensi dan segala macam fitur yang sangat mendukung untuk keperluan speed off-road, terabasan, dan sebagainya. Jadi untuk para penghobi mobil berkecepatan tinggi, penggemar off-road yang sudah tidak mementingkan lagi masalah harga, ini mobil buat kalian. Jadi begitulah hasil review kami mengenai next gen Ford Ranger Raptor. Ya, next gen Ranger Raptor. Jadi buat kalian yang suka video ini, mohon di like. Kalau ada yang ingin komentari, silahkan komentar, masa sungkan. Jangan lupa juga untuk share video ini ke semua sosial media kalian. Serta yang tak kalah penting, jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami. Akhir kata, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.